Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas tuntas segala hal di dalam fisika dasar. Dan channel ini juga acuan belajar ya, fisika dasar di perguruan tinggi ya di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjutkan tentang bab gelombang mekanik ya. Meskipun tulisannya gelombang, tapi tema kali ini kita masih tetap tentang gelombang mekanik ya. Jadi gelombang cahaya tidak saya bahas di sini ya. Oke, materi kali ini kita tentang superposisi dan interferensi ya. Nah teman-teman, interferensi itu apa? Superposisi itu apa? Nah, jadi interferensi itu mengacu kepada fenomena gitu ya. Bagaimana jika gitu ada dua gelombang atau lebih. Nah, tapi dalam hal materi atau video ini kita akan bahas tentang materi yang sangat simpel aja tentang gelombangnya dua saja ya. Jadi gelombang 3, 4 dan lain sebagainya itu di pembahasan lebih lanjut ya, fisika lanjut. Mata kuliah gelombang gitu. Nah, kalau ini saya bahas tentang interferensi antara dua gelombang ya. Oke. Nah, jadi fenomenanya interferensi ini kaitannya gitu ya. Kaitannya tentang apa interferensi ini? Interferensi ya. Nah, jadi suatu fenomena gelombang ya, fenomena dua gelombang itu dia itu akan merambat ya pada arah yang sama ya, ke titik yang sama, ke tempat yang sama ya, pada arah yang sama gitu ya, arah yang sama menuju suatu tempat yang sama ya, menuju tempat yang sama gitu ya, tempat sama dan waktu bersamaan pula gitu, waktunya bersamaan pula, waktu bersamaan. Nah, jadi ini suatu fenomenanya atau istilahnya interferensi itu sebagai sebuah penggabungan gitu ya. Nah, kalau superposisi, nah ini sebuah metode saja penjumlahan ya. Jadi ini metode aljabar penjumlahan biasa, metode penjumlahan aljabar gitu ya, penjumlahan aljabar. Nah, jadi nanti fenomenanya nanti kita kekelompokan ya ke dalam gelombang yang linear gitu ya, sinusoidal linear atau gelombang linear dan gelombang non linear. Nah, tapi gelombang non linear kita tidak bahas dalam video ini, kita hanya bahas dalam gelombang linear. Jadi misalkan ada dua gelombang ya, pulsa misalkan Y gitu, ada penjumlahan Y1 tambah Y2. Nah, jika penjumlahan secara aljabar ini dua-duanya linear ya. Ini linear, gelombangnya juga linear. Jadi tidak boleh selain linear gitu ya dalam kali ini. Nah, penjumlahan metode gelombang ini dia dinamakan superposisi. Penjumlahannya teman-teman. Nah, kita coba analisis gitu. Contoh seperti apa? Dari mulai yang sederhana dulu ya. Yang pertama dari sebuah pulsa ya, pulsa gelombang. Bukan pulsa listrik ya, pulsa gelombang ini. Pulsa gelombang. Nah, jadi misalkan ada dua buah gelombang ya. Nah, gitu dia bergerak gitu ya. Pada arah yang samanya tidak. Dua gelombang menuju ya. Bergerak. Nah, gitu ya. Menuju tempat yang sama dan waktu bersamaan. Jadi misalkan ini ada sebuah pulsa pertama gitu ya, Y1, yang keduanya misalkan Y2 di sini. Nah, Y2 ya. Nah, Y2 geraknya ke sini juga. Nah, ternyata setelah kita analisis pertemuan ya, antara dua gelombang ini yang dia bergerak menuju tempat yang sama, misalkan tempatnya yang ini gitu kan, misalkan tempat yang ini titik A gitu. Posisi ya, waktu bersamaan gitu, waktunya bersamaan. Nah, ternyata setelah kita analisis gelombangnya menjadi lebih tinggi teman-teman. Nah, gitu, jadi lebih tinggi. Ya. Ini adalah Y-nya. Y itu Y1 tambah Y2. Nah, ini kita belum menuliskan secara matematikanya belum. Nah, penjumlahan seperti ini dinamakan dengan superposisi konstruktif ya, konstruktif. Atau interferensinya konstruktif gitu ya. Nah, ini berarti
apa ini puncak gelombang ketemu puncak gelombang, itulah kalau dalam istilah gelombang. Nah jadi di titik ini, di titik A itu dia akan berinterferensi atau menggabung menjadi sebuah amplitudo yang lebih besar gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau sebaliknya, yang pertama ke sini, oke, yang kedua ada dari sini gitu datang gitu ya. Oh sorry, ininya sama dulu ya. Oke. Kita belum membahas yang ini, nanti dia berinterferensi jadi lebih tinggi gitu. Analisis matematikanya nanti ya di sini. Oke, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Nah, dan ternyata di tempat di titik A mereka bertemu atau menggabung dan ternyata interferensinya seperti ini. Nah, mereka bergerak lurus, ya. Artinya interferensinya destruktif, saling melemahkan. Interferensi destruktif, ya. Oke. Nah sebenarnya interferensi destruktif ini energinya kemana? Sebenarnya energinya tidak hilang teman-teman ya, dia tetap bergetar di sini ya. Cuma nanti amplitudonya hampir tidak ada gitu, tapi dia tetap ada energi di sini, ada energinya. Oke. Nah dia kalau interferensi itu dia saling berpapasan aja sih teman-teman ya. Jadi nanti yang gelombang Y2 pindah ke sini gitu, gerak ke sini. Gelombang Y1 pindah ke sini, gerak ke sana. Begitupun yang ini, setelah dia bertemu gelombang Y1 tetap jalan ke sana. Y1. Nah, gelombang yang ini juga tetap jalan ke sini, Y2. Oke, seperti itu. Nah, kalau dalam gelombang longitudinal atau gelombang air seperti apa? Nah, gelombang air pun mengalami interferensi teman-teman. Kalau kita melemparkan sebuah misalkan batu gitu ke dalam air, kemudian nanti ada beberapa gelombang gitu ya, si air itu akan punya gelombang-gelombang gitu ya, gitu ya. Nah gitu ya. Nah, nanti titik-titik yang berinterferensi yang maksimum, nah yang ini bertemu, ini bertemu, ini bertemu. Nah ini namanya interferensi konstruktif. Nah, nanti si airnya nanti akan semakin tinggi kalau yang konsumtif. Nah kalau yang tidak konsumtif yang mana? Yang sebaliknya, berarti yang ini sama yang ini gitu. Berarti ini destruktif. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita analisis tentang bagaimana sih atau interferensi dan superposisi gelombang sinusoidal. Misalkan kita yang lebih umum dalam gelombang mekanik, gelombang tali ya teman-teman. Oke. Nah kita gambarkan, ini saya hapus ya karena teman-teman tadi udah mengenal ya. Oke. Nah jadi ada sebuah tali gitu ya, dia merambat gitu. Nah seperti ini. Nah seperti itu ya. Ini udah mau habis. Oke. Nah yang pertama gelombangnya dia karena gerakannya ke kanan, berarti fungsinya adalah A sin Kx min omega T gitu kan. Seperti itu ya. Nah kemudian ada gelombang yang lain ya. Gelombang yang lain dia bergerak juga ke kanan gitu. Bergerak ke kanan, namun dia punya beda fasa teman-teman ya. Punya beda fasa misal ini mah hanya misal aja gitu ya. Nah beda fasanya adalah A sin Kx min omega T ditambah beda fasa gitu kan, seperti itu. Nah karena ini bergabung ya, makanya terbentuk sebuah interferensi ya. Dan nanti hasil penjumlahannya itu metodenya menjadi superposisi ya. Hanya metode penjumlahan aljabar biasa, berarti Y1 nya nanti ditambah Y2. Nah ini adalah Y resultannya nanti. Oke. Nah bagaimana penjumlahan seperti ini? Teman-teman ingat tentang prinsip trigonometri ya. Bagaimana sin alfa ditambah sin beta seperti ini. Teman-teman bagaimana, masih ingat? 2 cos setengah alfa min beta sin alfa, ada setengahnya ya, sin setengah alfa tambah beta, seperti itu ya.
Oke, nah teman-teman coba kita jabarkan di sini. Nah, berarti kita tulis dulu atau boleh lah 2 cos setengah dalam kurung alfanya mana? Ini kx min omega t. Nah, min dalam kurung kx min omega t ditambah delta gitu ya. Itu yang cosnya. Sekarang yang sinnya. Sin setengah alfanya itu ya. Sin alfanya kx, kok ada sinnya. Kx min omega t ditambah kx min omega t ditambah delta. Seperti ini teman-teman. Nah, kx min wt dikurangi kx min wt ini menjadi hilang, menjadi nggak ada. Berarti saya punya 2 cos setengah dalam kurung ini minus delta berarti ya. Minus delta ini ya. Sin setengah dalam kurung. Nah, ini nanti dijumlah kx sama kx jadi 2kx. 2kx min wt ditambah min wt menjadi min 2wt ditambah delta. Nah, seperti itu. Kita sederhanakan teman-teman. Nah, jadi ini 2 cos min setengah delta ya. Setengah delta. Nah, sin, nah setengahnya kedepanin aja. Sin kx min omega t kan 2 bagi 2 1 tambah nah setengah delta. Nah, final. Ingat teman-teman, cos min setengah ya. Cos min alpha. Nah, ini kan di kuadran keempat. Nah, kuadran keempat cosnya positif. Nah, jadi gitu ya. Jadi final akhirnya adalah 2 cos setengah alpha sin. Nah, ini finalnya kx min omega t ditambah setengah delta ya. Beda fasa. Nah, gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau si beda fasanya kita tentukan? Oke. Bagaimana kalau misalkan beda fasanya adalah 0, artinya dia sefasa. Sefasa itu bagaimana? Jadi dia gelombangnya bareng-bareng sudutnya ya. Ini yang pertama gitu ya. Misal yang keduanya sefasa, berarti dia sudutnya sama. Oke, bareng-bareng, tidak ada perbedaan fasa. Nah, ini saya gambarkan, berarti dia berimpit teman-teman, nggak ada perbedaannya. Oke, berarti kalau beda fasanya 0, nah berarti ini kan 0 teman-teman. Oke, cos ada A-nya ya, 2A, 2 nanti jadi 2A. Nah, ini kali A, 2A. Nah, ini kan 2A. Oke, berarti ya resultannya adalah di sini aja. Jadi ya resultan kalau sefasa gimana? 2A. Nah, cos 0 itu kan maksimumnya 1 ya. Jadi 1. Kemudian di sini 0 ya. 0 ditambah ini kx min wt. Nah, berarti gimana? Berarti dia bakal nilainya maksimum 2A. Nah, ini kalau nilainya ini kan jadi 1, cos 0 kan 1 ya. Jadi nanti 2A itu ya. Sin kx min wt karena 0 gitu. Oke. Nah, ini kan asin ini adalah y yang awal, y1 misal. Nah, berarti ya resultannya itu bakal menjadi 2 kali y yang awal gitu ya, atau 2 kali y maksimum yang awal gitu ya. Berarti nanti kalau gelombang resultannya bakal lebih tinggi teman-teman. Nah, bakal lebih tinggi 2 kali nih, 2 kali dari ini. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau beda fasanya itu berlawanan arah, pi. Nah, jadi gelombangnya bagaimana? Nah, gelombangnya nanti yang pertama gini, oke. Yang kedua dia dari bawah. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini beda fasanya 180 pi. Yuk kita coba analisis. Nah, kalau di sini beda fasanya pi per 2 itu adalah 0. Nah, berarti benda ini cos 90 kan 0. Berarti benda ini adalah 0. Jadi nanti interferensinya itu destruktif. Jadi nggak ada. Nah, jadi gini. Jadi dia nggak ada, amplitude resultannya nggak ada ya.
Begitupun nanti teman-teman bisa menghitung sendiri bagaimana kalau sudutnya selain 0 dan pi. Nanti teman-teman masukin aja ke rumus ini, ke hasil resultan ini. Oke, apakah itu beda fasanya 60 derajat atau 20 derajat? Teman-teman nanti bisa membuktikannya ya. Tapi kalau untuk maksimum dan minimum atau misalkan interferensi maksimum itu hanya kalau dia sefasa atau beda fasenya kelipatan 0, 2pi dan sebagainya. Kalau dia destruktif itu kelipatan ganjil dari pi 3pi, 5pi dan sebagainya. Oke. Nah, ini tentang superposisi dan interferensi dari sebuah gelombang sinusoidal, gelombang mekanik ya, dalam hal ini gelombang tali. Nah, bagaimana tentang gelombang suara? Nah, ini materi sedikit lagi ya. Saya hapus ini ya, teman-teman. Nah, bagaimana tentang gelombang suara? Nah, oke. Ini sebenarnya dibunyi ya adanya, tapi karena menyangkut tentang interferensi, saya bahas di sini juga nggak apa-apa. Nah, jadi interferensi terhadap suara itu seperti apa? Jadi misalkan begini, ini sumbernya sama tempatnya ya. Nah, misalkan di sini ada sumber, ya, apakah speaker atau apa gitu. Nah, kemudian ada sebuah jalurnya ya, misalkan speaker atau apa gitu. Nah, nanti si ujung yang atasnya dibuat bisa berpindah-pindah ya teman-teman. Ini ada pipa U ya. Nah, pipa U yang ini ya, pipa U yang ini bisa diangkat-angkat, digeser-geser ya. Ini bisa digeser-geser. Nah, kemudian panjang lintasannya ya. Yang pertama ini misalnya R1, ini adalah R2. Jadi R2-nya yang lebih panjang ya. Nah, sehingga ini masuk ke sini, dia berinterferensi menggabung si bunyinya ya, gelombang bunyinya. Dan misalkan ini telinganya. Oke. Sorry, di sini dengarnya kali. Nah, gitu ya. Nah, sini. Nah, berarti ada perpaduan dari dua gelombang bunyi ya. Ada Y1 ditambah Y2 nanti di telinga itu. Nah, tetapi karena bentuknya seperti apa kita nggak tahu ya si fungsinya, berarti kita cukup tahu tentang perbedaan fasanya ya, sudut fasanya. Dari sudut fasa ini kita tahu beda lintasan ada hubungannya. Nah, karena pada waktu T-nya bersamaan ya, T-nya sama dengan 0, berarti yang ini faktor ini nggak ada. Jadi kita punya asin Kx. Berarti sudut fasanya itu adalah K dikali delta X, beda lintasan atau delta R lah ya. Karena ini lintasannya bukan X, delta R ya. Nah, berarti beda fasanya itu adalah 2pi per lambda kali delta R. Nah, ini biasanya perumusan dalam menentukan beda fasa dari sebuah interferensi. Ini sangat berguna teman-teman. Nanti di semester 2 kita membahas tentang gelombang cahaya ya. Nanti ada interferensi di gelombang cahaya ya. Oke. Nah, bagaimana lintasannya? Kalau dia kalau beda fasanya, bagaimana maksudnya interferensinya konstruktif gitu atau destruktif? Nah, itu permasalahannya. Interferensi konstruktif terjadi kalau apa? Nah, kelipatan ini adalah 2np ya, beda fasanya itu 2np. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini 2np sama dengan 2pi per lambda delta R. Nah, berarti 2pi-nya coret, berarti saya punya n lambda sama dengan delta R. Nah, berarti seperti ini teman-teman ya. Jadi delta R-nya adalah n dikali lambda ya. Bagaimana kalau destruktif? Teman-teman tinggal hitung aja. Interferensi destruktif. Bagaimana? Teman-teman berarti kelipatan ganjil 2n pi plus 1 gitu kan, kali 2pi per lambda delta R. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman cari delta R-nya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam pengantar penjelasan dari superposisi dan interferensi gelombang. Dukung terus channel ini agar terus berkembang dan teman-teman dapat mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalam fisika dasar, memahami fisika dasar. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam berfisika.com. Dadah.